Ya, ini hanya cara penagihannya dari pinjaman online ya. Nah, jadi buat kalian tidak usah panik misalkan kalian dapat cat seperti ini, misalkan kalian masih belum bisa melunasi ya, kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kami Markas Pinjol teman-teman ya. Seperti biasa, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang pengalaman gagal bayar di aplikasi Adapundi ya. Dimana di aplikasi Adapundi ini kami sudah terlambat ya, atau telat bayar sekitar kurang lebih 20 hari teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini gagal di aplikasi Adapundi, kalian simak terus video ini agar kalian tidak gagal paham ya, seperti itu. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, agar channel ini semakin berkembang dan selalu memberikan info-info tentang seputar telat bayar atau gagal bayar di pinjaman online, baik itu ilegal maupun legal teman-teman ya. Oke, langsung saja saya buka aplikasi di sini teman-teman ya, untuk tagihan kami. Kita tunggu teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini di aplikasi Adapundi ini ada dua cicilan teman-teman ya. Jadi ini untuk cicilan pertama ya sudah mencapai 1.937.600 rupiah ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, melewati jatuh tempo sudah. Oke, di sini di bagian bawah ini total tagihan ya keseluruhan sudah mencapai 3.673.600 rupiah. Oke, saya buka. Nah, di sini teman-teman ada satu periode, dua periode. Jadi ini yang ini ya, ini adalah cicilan pertama ya. Kami sudah terlambat ya sekitar 20 hari kalau nggak salah ya, kurang lebih seperti itu ya, 15 hari atau 20 hari teman-teman. Nah, untuk pinjaman pokok di sini 1.400.000 ya, 1.400.000 ya. Bunga pinjaman 336.000, denda pinjaman 200. Jadi sekitar 20 hari untuk tagihan 1.900.000 ini sudah mencapai 200 teman-teman. Untuk dendanya, keterlambatannya itu sudah mencapai 200. Nah, misalkan kita sudah sampai 1 bulan, itu kurang lebih ya 250 atau 300 lah ya. Nah, jadi untuk bunganya itu jikalau kita sudah telat itu tiap hari itu berjalan teman-teman bunganya. Jadi banyak teman-teman yang menanyakan untuk bunganya itu. Jadi bunganya itu tetap berjalan teman-teman ya, sesuai nominal pinjamannya. Jadi periode yang pertama atau cicilan yang pertama itu kami sudah terlambat ya. Pokok pinjaman itu 1.400.000 ya. Bunga pinjaman 336.000. Denda pinjaman 200 ya. Sekian-sekian ini teman-teman ya. Jadi total sudah sekarang ya, untuk sampai saat ini untuk cicilan yang pertama itu sudah mencapai 1.937.600 rupiah. Ini untuk cicilan yang pertama. Nah, untuk yang kedua sama aja teman-teman, tapi yang cicilan kedua ini masih belum telat ya, atau masih belum terlambat. Jadi pokoknya sama ya, 1.400.000 juga. Jadi untuk kalian, untuk teman-teman yang saat ini gagal di aplikasi Adapundi ya, seperti inilah bunganya ya, tetap berjalan ya. Nah, ini untuk cara penagihannya banyak yang komen ya, untuk di kolom komentar ya, dari teman-teman subscriber ya, untuk cara penagihan. Memang cara penagihannya seperti biasa ya, cara penagihan dari pinjaman online ya. Kalau kita masih belum jatuh tempo, masih kurang 2 hari atau 3 hari, sudah ada pemberitahuan atau peringatan ya dari pihak aplikasi ya, bahwasanya kita sudah menuju jatuh tempo seperti itu. Itu sudah peringatan ya. Jadi itu sudah berlaku untuk pinjaman online lainnya ya, meskipun bukan di Adapundi, sudah sering seperti itu. Kalau kita atau kami masih belum terlambat di pinjaman online ya,
1-3 hari itu sudah ada pemberitahuan teman-teman. Jadi buat kalian tidak usah panik ya, itu sudah biasa teman-teman ya. Nah kalau sudah kita terlambat 1 hari atau 2 hari ya, itu akan ada chat ya. Bahkan 1 hari itu bisa mencapai 10-15 ya nomor ya yang berbeda ya, cara penagihannya seperti itu. Jadi kalau dari kami, kalau teman-teman gagal di aplikasi Adapundi ya, yang pertama ya kalian harus respon ya. Yang pertama kalian harus kuatin mental ya, seperti itu. Nah, dan yang kedua kalian harus merespon ya. Kenapa saya bilang kuatin mental ya? Cara penagihan dari pinjaman online memang seperti itu sih. Cara penagihannya ngeri sih. Cara penagihannya ngeri. Ya, jadi yang pertama kalian harus kuatin mental ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua kalian harus merespon. Kenapa saya bilang harus respon? Kenapa tidak harus respon? Karena apa? Kalau kita respon dengan baik dari pihak aplikasi, itu baik juga sih cara penagihannya. Meskipun ya banyak nomor yang beda-beda cara penagihannya ya. Yang masuk ke WA kita itu bahkan sampai ya puluhan kadang yang masuk dalam setiap harinya seperti itu. Bahkan ke nomor biasa ada chat dan telepon seperti itu. Jadi misalkan kalian ya atau teman-teman gagal, kalian ada chat, balas aja. Gimana bang kalau saya cara balasnya kalau 10 nomor sampai 15 nomor yang masuk? Kalian cukup balas 2 nomor aja gitu, yang positif ya. Bilang konfirmasi, masih belum ada dana. Ya konfirmasi baik-baik. Misalkan dari pihak aplikasinya cara penagihannya memang seperti itu sih, kan saya bilang ngeri seperti itu. Jadi kalian respon, iya masih usaha atau apa. Karena kan kita masih belum ada dana, masih nunggu gajian atau masih nunggu dari teman ataupun dan lain-lain lah seperti itu. Misalkan masih belum. Memang sih cara penagihan dari pinjaman online itu intinya ya tidak mau tahu sih alasan apapun. Misalkan kita sudah terlambat 3 hari itu sudah tidak mau tahu. Kita sudah kebanyakan kita sudah dianggap kabur, nah seperti itu. Jadi berisik banget, nah ya seperti itu. Nah salah satu contoh dari pihak Adapundi ini teman-teman ya. Salah satu contoh saya buka di sini ada chatnya teman-teman ya. Untuk keterlambatan sudah mencapai 15 hari atau 20 hari ini teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya. Nah inilah cara penagihannya kalau kami sudah mencapai 15 hari, sekitar 15 hari atau 20 hari teman-teman ya. Nah berikut surat jalan kolektor kami akan datang ke alamat sesuai KTP katanya ya, atau kantor sesuai aplikasi Anda terkait pinjaman tertunggak di Adapundi. Sampai dengan sekarang belum masuk pembayaran Anda. Bayarkan sekarang juga sebelum tindakan pembayaran dihandle pihak tersebut. Dana siapkan, prosedur penagihan akan kami jalankan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah, jadi intinya jika teman-teman sudah terlambat ya sekitar 2 minggu, kalian akan mendapatkan chat seperti ini ya. Nah, saya bilang tadi cara penagihan dari pinjaman online itu ngeri sih. Jika teman-teman sudah pernah, mungkin sudah tidak panik ya untuk pesan seperti ini. Kemudian dapat surat, nah seperti ini teman-teman ya. Nah ini, nah sebenarnya ini ya ini cuman cara penagihannya aja ya. Nah jadi sampai saat ini masih belum ada tim kolektor ya. Saya informasikan buat kalian masih belum ada ya. Ini hanya cara penagihannya dari pinjaman online ya. Nah, jadi buat kalian tidak usah panik misalkan kalian dapat chat seperti ini, misalkan kalian masih belum bisa melunasi ya, kalian respon dengan baik ya. Respon baik ya Pak, silakan kalau memang mau ke rumah silakan ke rumah, seperti itu tidak akan datang ya, karena saya bilang tadi ini hanya modus atau cara penagihan dari pinjaman online Adapundi ya. Jadi ini sudah dapat 4 hari atau 3 harian lah lebih ya, kurang lebih seperti itu. Sampai saat ini tidak ada ya. Sebenarnya kan WA-nya atau chatnya bukan ini aja yang masuk,
beberapa nomor yang masuk ya seperti ini, saya balas sebagian. Jadi buat kalian tidak usah panik jika kalian masih belum bisa melunasi ya untuk tagihannya ya. Oke, kiranya cukup sampai di sini saja teman-teman ya. Jika ada pertanyaan kalian bisa komen di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.